warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenzi dari kelas 4C. Saya akan membacakan cerita kisah Rasulullah dan pengemis buta. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pengemis Yahudi buta yang amat membenci Rasulullah. Jika ada yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Namun tanpa mempedulikan sikap pengemis Yahudi buta yang membenci dan memusuhinya, setiap pagi Rasulullah malah menghampiri dan menyuapi pengemis buta itu dengan makanan tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan senang hati pengemis itu menerima dan menyantap makanan pemberian Rasulullah itu. Karena buta, pengemis itu tak pernah tahu kalau yang selalu memberinya makanan itu adalah Rasulullah. Setelah wafat, tidak ada lagi orang yang memberinya makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Maka saat Abu Bakar datang dan memberinya makanan, akhirnya pengemis buta pun tahu kalau selama ini yang selalu memberinya makanan adalah Rasulullah. Saat itu juga pengemis buta pun menangis menyesali perbuatannya. Akhirnya ia pun langsung bersyahadat dan masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Hikmahnya adalah kita jangan mudah marah, bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang membenci kita. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Balkus alias Hibah. Saya kelas 4C, nomor absen saya 9. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Rasulullah dengan pengemis buta. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang menyuapinya. Si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar RA mau berkunjung ke rumah putrinya Aisyah RA yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya pada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada dan memberikan makanan itu kepada. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu.
Apabila ia datang padaku, tangan ini sudah susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskan makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia diberikan padaku, kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air mata. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah satu dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Setelah pengemis itu dengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, benarkah demikian? Selama ini aku menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikitpun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Zidan, kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW dan pengemis buta. Ada seorang pengemis Yahudi buta yang amat membenci Rasulullah. Jika ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya, namun tanpa mempedulikan sikap pengemis Yahudi buta yang membenci dan memusuhinya. Setiap pagi Rasulullah malah menghampiri dan menyuapi pengemis buta itu dengan makanan tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan senang hati pengemis itu menerima dan menyantap makanan pemberian Rasulullah itu karena buta. Pengemis itu tak pernah tahu kalau yang selalu memberinya makanan itu adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang memberinya makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Maka saat Abu Bakar datang dan memberinya makanan, akhirnya si pengemis buta pun tahu kalau selama ini yang selalu memberinya makanan adalah Rasulullah. Saat itu juga pengemis buta pun menangis menyesali perbuatannya. Akhirnya ia pun langsung bersyahadat dan masuk Islam di depan Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gumbay Harlino, kelas 4C. Saya ingin menceritakan kisah Rasulullah dan pengemis buta. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar Madinah. Beliau sering menghina Rasulullah dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Pengemis buta bertanya, siapa yang memberi dinar emas kepada orang yang ada di depannya? Rasulullah tidak menyebutkan apa. Rasulullah sering sekali mendatangi pengemis buta hingga akhirnya Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia. Hikmahnya adalah walaupun Rasulullah dihina,
tapi beliau tetap sabar, bersikap lemah lembut terhadap si pengemis tersebut. Hikmahnya terhadap pengemis buta, sangat menyesal dengan kepergian Muhammad Rasulullah SAW, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan Nabi sendiri. Akhirnya pengemis buta memohon ampun kepada Allah. Pada saat itu juga dia memeluk Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Jisa Putra. Nama absen saya 26. Saya ingin kisah Rasulullah dan pengemis buta. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyupi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Zaira, saya kelas 4 nilai 22. Hari ini saya akan menceritakan kisah Rasulullah SAW dan pengemis yang buta. Hari ini demi hari pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah SAW tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatangi dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawa kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." Apa itu? Tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk membangunnya. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang biasa
mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia, pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Julia Lestari dari kelas 4C dan absen saya 24. Saya ingin membacakan dari kisah tersebut adalah hikmat yang patut kita jadikan pelajaran, yaitu sabar dan suka menolong meski diejek dan dicemooh. Nabi Muhammad tidak pernah marah jika ada yang membutuhkan pertolongan. Kita wajib menolong, tidak perlu mereka siap dan bagikan fisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjalan di sekitaran pasar, tidak sengaja ia bertemu orang pengemis yang buta. Akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk memberi makan dan menyuapinya. Setelah selesai, Rasulullah pun seperti biasa memberi makan dan menyuapinya seperti hari-hari sebelumnya. Hingga suatu hari Rasulullah tidak datang untuk memberinya makan. Akhirnya si pengemis tersebut kebingungan dan mencari-cari Rasulullah. Saat itu Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah RA untuk menanyakan sesuatu. Abu Bakar bertanya, kebaikan apa yang Rasulullah lakukan tapi belum aku lakukan? Aisyah pun menjawab, tidak ada, ayah. Lalu Aisyah pun berpikir dan mengetahui bahwa ada satu kebaikan yang belum dilakukan oleh Abu Bakar. Ada satu, ayah, kata Fatimah. Abu Bakar pun menjawab, apa itu puteriku? Memberi makan kepada pengemis yang buta. Setelah mendengar hal itu, Abu Bakar pun bergegas pergi untuk mengunjungi pasar yang dimaksud oleh putrinya tadi. Akhirnya sampai di sana, Abu Bakar pun mencari-cari orang yang dimaksud dan akhirnya bertemu. Setelah itu, Abu Bakar pun memberi makan seperti biasa Rasulullah memberi makan dia. Sampai tiba-tiba di tengah makan, pengemis tersebut berkata, kamu tahu tidak, Muhammad, dia Muhammad, seorang pembohong dan penyihir. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar pun geram dan marah. Dia pun menyuapi pengemis tersebut dengan sangat kasar hingga makanan itu berserakan di mana-mana. Pengemis tersebut berkata, hei, kenapa engkau kasar sekali? Tetapi Abu Bakar hanya diam dan terus menyuapi pengemis tersebut. Setelah selesai makan, Abu Bakar pun memberitahu tentang orang yang dimaksud adalah Rasulullah. Dia berkata, sebenarnya aku bukan orang-orang yang memberi kamu makan sebelum-sebelumnya. Pengemis tersebut menjawab, lalu dia di mana? Abu Bakar pun menjawab, dia sudah wafat 2 hari yang lalu. Mendengar perkataan itu, pengemis tersebut pun mulai menangis teris-teris. Hingga Abu Bakar berkata, aku ingin jujur sebenarnya. Pengemis tersebut berkata, ya jujur saja, aku penasaran. Sebenarnya yang memberi kamu makan sebelum-sebelumnya adalah Rasulullah Muhammad. Ya, dia Muhammad. Perkataan itu pun dikatakan oleh Abu Bakar dan membuat pengemis tersebut menangis tersesak-sesak hingga bahunya terguncang-guncang. Hikmah dari video tersebut adalah kita tidak boleh menilai orang dari luarnya tanpa mengetahui dia siapa. Kisah Rasulullah dan pengemis buta. Di zaman kepemimpinan Rasulullah, hiduplah seorang pengemis buta di sudut pasar kota Madinah yang sehari-harinya menghina, mencaci, dan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi datang memberikan emas, tetapi pengemis buta itu tidak tahu kalau yang memberikan emas itu adalah Nabi, dan pengemis itu mengajak Nabi duduk di dekatnya.
Lalu Nabi pun duduk di dekat pengemis itu sambil menyuapinya. Pengemis itu bercerita kepada Nabi kalau Muhammad itu seorang pembohong, menyihir dengan kata-katanya. Orang haus akan kekuasaan dan mengakui dirinya Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar bertanya pada Siti Aisyah, "Wahai putriku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Dan Siti Aisyah menjawab, "Sudah ayah, tetapi ada satu kebiasaan Rasulullah. Setiap pagi beliau pergi ke pasar, melewati pasar beliau menyempatkan diri menyuapi pengemis buta yang ada di sudut pasar kota Madinah." Setelah mendapatkan penjelasan dari Siti Aisyah, Abu Bakar pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahuda itu berada. Lalu Abu Bakar menjumpai pengemis itu dan menyuapinya. Di saat Abu Bakar menyuapi pengemis itu bercerita mendustakan Nabi. Mendengar ocehan pengemis itu, Abu Bakar geram. Lalu pengemis itu tahu bahwa yang menyuapinya bukan orang yang biasanya. Lalu pengemis itu bertanya, "Siapa engkau?" Abu Bakar pun mentanya, "Siapa engkau?" Abu Bakar pun bertanya, "Takkan sebenarnya siapa yang menyuapinya?" Setiap pagi setelah mendengar bahwa yang menyuapinya Nabi Muhammad dan beliau sudah wafat, pengemis itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar. Dia menyesal apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di depan Nabi sendiri. Nama saya Nabrian Ramadan, kelas 4C. Saya akan menceritakan kisah Rasulullah dan pengemis buta. Pada zaman Rasulullah memimpin, kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai. Pada suatu hari hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di sudut pasar. Pengemis itu selalu berkata, "Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain." Dengan kata-katanya, hari demi hari pengemis itu mencela Rasulullah, tetapi Rasulullah setiap hari mendatanginya dengan membawa makanan yang tanpa sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan kepada pengemis itu. Saat menyuapinya, pengemis itu tetap mencela Rasulullah. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi yang datang membawa makanan dan menyuapi pengemis itu. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiqlah yang datang menemui pengemis itu dan memberitahu kalau Rasulullah yang selalu menyuapi pengemis dan Rasulullah telah wafat. Betapa terkejutnya pengemis buta itu. Dia pun menangis, menyesal selalu mencaci dan menghina Rasulullah, tapi tak pernah sekalipun marah dan selalu sabar. Akhirnya si pengemis buta itu masuk Islam karena kemuliaan anak Rasulullah. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus sabar dalam berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut meski terhadap orang yang memberi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan kisah Rasulullah dan pengemis buta. Suatu hari terdapatlah pasar yang sangat ramai penduduknya, dan di situ ada pengemis buta yang duduk di salah satu sudut di pasar. Pengemis itu berkata, "Dasar manusia bodoh, mau saja ditipu oleh Muhammad." Ada dua pemuda yang mendengar itu, dan dia berkata, "Masya Allah, siapa yang berkata begitu?"
pengemis itu berkata lagi, Muhammad kurang ajar, penyihir penipu, haus kekuasaan. Dan datanglah salah satu pemuda yang mengasih pengemis itu 2 emas. Dan ternyata itu Rasulullah. Dia mendatangi pemuda itu setiap hari untuk mengasih 2 emas dan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janeta Gusri, kelas 4C. Hari ini saya ingin menceritakan tentang Rasul dan pengemis buta. Di pasar kota Madinah terdapat pengemis buta yang biasa sering duduk di salah satu sudut pasar. Dia sering ngomong sendiri dan menceritakan Nabi yang enggak. Dan datanglah Nabi memberi dinar emas dan makanan. Si pengemis sangat senang, tetapi ia tidak tahu siapa yang memberinya dinar emas dan makanan. Dan pengemis itu suruh orang yang telah memberi dinar emas dan makanan, dia suruh duduk di sebelah dia. Dia ingin menceritakan kebohongan besar tentang Nabi, tetapi Nabi tetap diam saja. Dan 2 hari ke depan Nabi tidak datang untuk memberi makanan kepada pengemis buta. Dan sahabatnya Nabi menggantikan untuk menyuapin pengemis, tetapi pengemis tahu ternyata yang menyuapinnya bukan orang kemarin. Dan sahabat Nabi menjawab, sebenarnya aku adalah sahabatnya. Si pengemis sangat marah dan dia menanya di mana orang yang telah memberi dia makanan kemarin. Dan sahabat Nabi menjawab, dia telah meninggal. Si pengemis sangat sedih karena orang yang menurutnya baik telah meninggal dan ia belum tahu namanya siapa. Sahabat Nabi bilang, apakah kau mau tahu siapa namanya? Dan pengemis sangat menginginkannya. Dan sahabat Nabi bilang, ia bernama Nabi Muhammad SAW. Dan pengemis buta dia sangat sedih karena dia telah menghina orang yang telah memberi dia makanan dan dinar emas. Jadi segitu saja cerita dari tentang Rasul dan pengemis buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.